Halo Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Alright, kita um, sambil nunggu Igen ini masih aku WA. I think he will be get into the class right now. Bentar ya. Oke, alright. Gimana puasanya hari ini lancar ya? Alhamdulillah lancar, Kak. Dari hari ini hari keberapa ya? Hari Kemarin mulainya itu tanggal 7 ya? Hari ke-7 kan? 9, 9 ya. Kemarin itu mulainya bulan 1 Maret. 1 Maret ya. Oh iya. I see. Tapi kalau sambil ke sekolah gitu nggak ada masalah. Udah terbiasa lah ya, aman. Oke, mungkin sembari nunggu Igen ini, Igen masih on progress. Eh, ini aku share screen dulu. Kita mungkin sama, oh ya ini aku mau absen mood hari ini. Gimana moodnya, Aisyah? Are you which one is your mood? Dari Senyum. senyum, alright. Oke. Nah, em, kemarin kan terakhir kita membahas tentang em, apa namanya silent konsonan. Nah, itu ada beberapa silent konsonan yang udah kita bahas, yaitu ada yang KN itu, kemudian ada WR, KN yang berarti kan ada dua konsonan tuh, yang salah satunya dimatikan ya, atau tidak dibaca gitu. Kayak no, kemudian kalau huruf itu wrong, kemudian ada keh yang C sama K, itu sick, contohnya, kemudian yogurt, kemudian geh itu contohnya yogurt. Oke, nah di sini sebenarnya ini sempat kami share juga di grup, tapi udah pernah ngecek yang ini belum? Yang ada di grup itu? Apa belum? Kalau belum juga nggak masalah juga sih. Sudah. Hmm. Nah, ini itu ada, coba mungkin bisa dicek di sini, di paragraf ini. Nah, ini ada berapa kalimat? How many sentences? For sentence. Yes, four sentences.
Nah, di four sentences ini kita bisa memasukkan beberapa kata yang udah kita pelajarin sebelumnya gitu. Nanti kita reviewnya ini sambil, oke mungkin sambil aku balesin sambil kita nunggu Igen masuk, kita bisa coba mungkin Aisyah bisa ngisi nggak untuk yang sentence pertama sama sentence kedua. Jadi di sini ada sentence-nya yang ada blank-nya, blank space-nya. Kemudian em, di sini ada kata yang bisa dimasukkan atau dipilih untuk dimasukkan ke blank space itu. Udah tahu ya cara kerjanya ya? Oke, you got it? You get it? Yes, I get it. Oke, good. Oke, bisa dicoba untuk mengisi paragraf pertama ya. Oke, halo Igen. Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Alright. Nah, Igen, mungkin Aisyah bisa dilanjut ya nulisnya. Oke. Nah, ini di sini aku sambil jelasin ke Igen dulu. Em, jadi di sini ada beberapa kalimat, ada 4 kalimat, ada 4 sentences yang memiliki blank space. Kemudian nanti tinggal dipilih kata yang cocok untuk dimasukkan dalam blank space tersebut. Oke, you get it? Get it. Alright. Nah, itu Aisyah untuk paragraf pertama sama, sorry, kalimat pertama dan kedua, kemudian Igen yang kalimat ketiga dan keempat. Oke, Oke. oke, oke. Mungkin Aisyah bisa dibaca. Can you read the sentence, the first 2 sentences? Untuk sentence pertama sama sentence kedua yang diisi Aisyah bisa dibaca dulu.
I was riding my bike Mm-mm. last week. I took a wrong turn, ran over a ridge, and got in a wreck. Oke. Ini bacanya ranch ya. Right. Ranch sama wreck. Ranch sama wreck. Tapi Friends, yang ya, tapi yang tidak perlu disebutkan yang silent konsonannya itu yang mana? wah, Yes, betul. Nah, kemudian di sini mungkin Aisyah bisa lingkarin yang memiliki, aduh sorry, yang memiliki silent konsonan yang mana aja? Silent konsonan yang udah kita pelajarin sebelumnya ya. Oke, good. Right, good job. Okay, now Igan's turn. Can you read your sentence? I broke my wrist. There was also a wound on my knee. The doctor had to put a wrap my wrist. Now it's hard for me to write. Oke. Kemudian yang ada yang memuat silent konsonan yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi kita circle back. Yang kita udah pelajarin sebelumnya bisa dilingkarin yang mana aja. Oke. Right. Please. Okay, good. Hard. All right. Right. All right. Good. Oke. Ini BTW aku sambil capture. Oke, itu reviewnya untuk yang udah kita pelajarin sebelumnya. Now let's move on to the next material. Tapi sebelum itu aku mau absen Igen dulu. Dear, kemudian mood skill-nya yang mana? Igen, which one do you choose? Sorry, Senang. senang. Oke. Oke. BTW,
Hari ini renang apa enggak, Iken? Enggak. Oh, enggak. Kalau Aisyah tetap itu ya nanti. Tetap ada latihan ya? Enggak, hari Sabtu libur. Oh, Sabtu libur. Sekarang diganti hari Minggu apa gimana? Nggak tahu, karena kemarin hari Kamis udah jalan paling besok Minggu sore. Tuh. Oh, berarti nggak rutin kayak harus harinya harus sama terus gitu ya? Enggak. I see. Oke. Oke, nah ini we are going to learn about vocabulary that related to clothes. Vocabulary yang berhubungan sama clothes. Vocabulary apa, Aisyah? Do you know what vocabulary? Vokal, huruf vokal. Sorry, vocabulary. Kalau huruf vokal itu it's not this. What is vocabulary? Kosakata. Yes, kosakata. Jadi kita bakal we are going to learn vocabulary. Jadi kosakata-kosakata yang berhubungan dengan clothes. What is clothes, Igen? Pakaian. Yes, pakaian. Jadi kosakata yang berhubungan sama pakaian. Kotak. Nah, untuk itu kita tentu perlu menyerap banyak kosakata-kosakata. Nah, untuk menyerap banyak kosakata-kosakata, we need energy, right? The question before we get into the vocabulary, I want to ask whether did you have already take your sahur? Udah pada sahur tadi? Enggak. Oke. Soalnya kalau kami nggak sempat sahur, so I'm a little bit lemas gitu. But that's perfectly fine. Iya, kita belum berdoa sebelum memulai ya. Tapi tadi udah mulai dikit, tapi that's not problem. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Jadi vocabulary tadi apa, Aisyah? Kosakata, Ya, kosakata. And then clothes, apa clothes? pakaian. Pakaian. Yes. Nah, ini ada video yang kita play, kemudian di sini bakal ada kosakata-kosakatanya. Jadi kalau misalnya Aisyah bikin catatan ya, bikin catatan tuh ya, misalnya di sini bikin catatan. Nah, biasanya kan kalau misalnya nyatet, Aisyah mungkin membuat list kosakata-kosakatanya kan. Misalnya kalau yang sebelumnya itu eh, berhubungan sama silent konsonan, misalnya kayak gini. Aduh, sorry ini nggak kelihatan. Udah. Misalnya silent konsonan nih, kan kita buat list. Terus ada kosakata-kosakata. Nah, itu untuk latihan biar hafal dengan kata yang kita baru pelajarin, bisa langsung ditulis. Misalnya tadi kayak vocabulary, berarti paling atas bisa ditulis vocabulary, kemudian di bawahnya ada beberapa list kosakatanya. Misalnya yang ini berhubungan sama clothes, berarti di bawah tulisan vocabulary di situ ada beberapa kata yang berhubungan sama clothes. Misalnya kayak kaos kaki. Kaos kaki apa? Kaos kaki Igen. Do you know Socks. socks? Oke. Kemudian em, celana.
Pant. Pant. Oke. Kalau baju, Shirt. shirt. Oke. Shirt atau t-shirt ya. Iya. Kemudian kalau Aisyah, rok. Do you know what rok mean? Bisa, boleh dicek dulu. Sir. Skirt. Apa? Sir. Skirt, ya. By the way, kalau rok itu kan ada dua konsonan yang bersandingan kan, S sama keh ya. Nah, tapi dia itu nggak silent konsonan, jadi tetap dibaca. Jadi tetap skirt, bukan curd, gitu. Gitu ya. Oke, kita play ini. Silakan siap-siap nih. Di sini nanti bakal muncul beberapa vocabulary yang belum tahu vocabulary artinya apa. Maksudnya kata-kata yang di sini artinya apa, itu bisa ditulis ya. Oke. My clothes with sentences. This one's a little fast. Here we go. Coat, shirt, t-shirt, skirt. Coat, shirt, t-shirt, skirt. My coat is green. My coat is green. My shirt is pink. My shirt is pink. My t-shirt is blue. My t-shirt is blue. My skirt is blue. My skirt is blue. Good. Let's try 4 more. Kalau dari awal bisa ngikutin nggak? Sebenarnya liriknya lumayan mudah kan ya? Bisa ngikutin nggak? Bisa ya? Oke, maybe we can sing together. You guys ready? Oke, let's go. Jadi di situ tadi muncul ada beberapa kosakata kayak coat. Ada yang tahu coat? Anyone knows what coat means? Mantel. Apa? Mantel. Mantel. Sorry? Mantel. Yes, mantel. Atau ya seperti mantel gitu. Okay, let's go. My clothes with sentences. This one's a little fast. Here we go. Coat, shirt, t-shirt, skirt. Coat, shirt, t-shirt, skirt. My coat. Jadi ada how many? 4. 4. Apa aja? Coat, Coat, shirt, shirt, t-shirt, t-shirt, Skirt. skirt. Yes, betul. Ada 4. Jadi bedanya shirt sama t-shirt apa tadi? Yang satu bajunya panjang, yang satunya pendek. Oke. Kita coba nanti bisa di. Here we go. Coat, shirt, t-shirt, skirt. Coat, shirt, t-shirt, skirt. My coat is green. My coat is green. My shirt is pink. My shirt is pink. My t-shirt is blue. My t-shirt is blue. My skirt is blue. My skirt is blue. Good. Let's try 4 more. Jadi di apa namanya?
ketika membuat sentence-nya, ketika meletakkan kosakatanya tadi ke dalam sentence berarti ketika bilang my coat is green kayak gitu ya. Itu kan dia 2 kali itu. Yang pertama dia bilang dulu, kemudian kita bisa mengikutin kayak gitu ya. Jadi that's how it works. Okay, let's go. More. Boots, mittens, shoes, socks. Boots, mittens, shoes, socks. My boots are brown. My boots are brown. My mittens are red. My mittens are red. My shoes are blue. My shoes are blue. My socks are green. My socks are green. Good. Okay, how many 4, vocabulary? Sorry, 4, 8, 3. 8, Apa aja? Kalau Igan? 4, 4. Okay, 4. Apa aja? Can you mention? boot, Boots, nggak apa-apa kalau forget yang ada, yang diingat aja nggak masalah. sock, Socks, shoes, shoes, berarti tinggal yang sarung tangan itu ya. mitten, Mittens, yes, betul. Oke, Aisyah, can you remember the vocabulary? Tadi yang pertama apa? Yang ini? Boots, Boots, and then this one, mittens, mittens, and then this one, socks, shoes, shoes, apa? Shoes, and then this one, socks. socks. All right. Okay. Let's move on. Okay, last 4. Here we go. Rain boots, earmuffs, underpants, hat. Rain boots, earmuffs, underpants, hat. Rain boots on my feet. Rain boots on my feet. Earmuffs on my ears. Earmuffs on my ears. Underpants on my head. Underpants on my head? No. A hat on my head. Good job, everyone. Don't forget the next one. Yang terakhir tadi ada apa aja? How many? 4 ya? 4. Ada apa aja? rain boots, Rain boots, max, apa? Airport, Sorry? earmuffs, Earmuffs, okay. And then ada apa underpants, lagi? hat, Hats and underpants. underpants. Okay. Good. Nah, itu ya beberapa kosakatanya. Oke. Jadi tadi di sini ada shirt, ada t-shirt. Nah, kalau shirt itu yang biasanya lebih formal ya. Jadi dia punya lengan panjang gitu. It's a shirt, and then t-shirt itu baju atau kaos kayak gini. Oke.
All right. Can you make a sentence using this two words? Oke, siapa yang mau membuat kalimat dalam menggunakan t-shirt atau shirt? Raise your hand. Oke, mungkin kami dulu ya. Kami dulu. I'm gonna use the word shirt. I have two red shirt. Oke. Atau yang kedua, mungkin ini aku tulis di sini ya. I have two red shirts. Terus yang kedua, those shirts are dirty. Oke, silakan. Who's next? Siapa yang membuat kalimat selanjutnya? Oke, Aisyah, please. Bisa ditulis ya sambil. Oke, Igen sekalian aja deh. Oke, Igen silakan membuat kalimatnya. Sorry. I sleep with a shirt. Oke. Salah. A t-shirt. Okay, my shirt is a big and my favorite. Okay. Oke. Ini mana Igen? Kok tidak terlihat? Mau aku ambil gambarnya. Oke, yang punya Aisyah mana tadi? Oh, Tangerang hujan nggak Igen? Tangerang. Panas. Panas ya? Kemarin Bekasi kan lagi banjir itu, Tangerang terkena banjir juga nggak? Enggak. Aman ya berarti? Okay, my shirt is too big and my t-shirt is too small. Alright, good. Okay, aku udah ambil gambarnya. Let's go. Next. I have a t-shirt. My t-shirt is blue. Okay, who is going to read this one and translate into Bahasa Indonesia? Okay, Aisyah, please. I have t-shirt. My t-shirt is blue. Okay. Please translate in Bahasa Indonesia. Aku mempunyai kaos. Kaosku berwarna biru. Okay, good. How many sentences over here? 2 sentences. Okay, good. I like that. All right. Okay, now we have 2 words. And I am sure that you guys know this.
Tadi udah dibahas juga coat. Coat itu mantel. Jadi sebenarnya kalau coat itu jarang juga ya dipakai di Indonesia. Biasanya mungkin seringnya di luar negeri. Ini disebut jadi mantel-mantel di luar negeri itu kan kayak gitu. Soalnya mereka usually butuh mantel yang agak tebal for to help them preventing from cold gitu. Jadi karena di luar negeri biasanya ada salju juga, terutama yang di 4 musim, jadi mereka coatnya kayak gitu. Oke, now let's make a sentence using these two words. Silakan bisa dipilih salah satu, kemudian dibuat kalimatnya. Langsung digabung dua kalimat juga, dua kata ini juga boleh. Misalnya kayak gini. I wear, my brother wear coat while my sister wears a skirt. Misalnya kayak gini ya. Jadi ini contoh menggunakan dua kata tersebut dalam satu kalimat. Kayak gitu. Oke, kalau Aisyah gimana? Oke, Igen bisa dibaca dulu. My mom have a black skirt. Oke, artinya Ibuku mempunyai sebuah rok hitam. oke. Di sini sebenarnya ada satu kata yang kurang tepat. Kira-kira apa? Coba secara grammar kurang tepat. Jangan dibenerin dulu ya, mungkin bisa dilingkarin. Atau kalau misalnya tidak menemukan em, kata yang kurang tepat, Nggak ada oh kurang ya. Oke, sebenarnya itu dikasih atau tidak dikasih nggak masalah. Oke, ditambahin it will be better. Cuman ini mungkin koreksi ke Amin adalah bisa di note ya. Jadi you have to remember this, right? You have to remember this. This is have to be has. Jadi harusnya has. Kayak gitu. Ini harusnya has. Alasannya adalah Igen harus mencari tahu sendiri. Oke, oke, Hmm. oke, oke. Ini harus pakai has, bukan have. Jadi alasannya harus you have to try to find the reason why it has to be has. Oke, now kita kita lihat punyanya Aisyah. I wear a skirt to every school. Oke, mungkin oke silakan bisa dibaca Aisyah. I wear a skirt to every school. Oke, artinya Aku selalu menggunakan rok setiap sekolah. oke. Em, mm, 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 mm.
sebenarnya untuk mungkin bisa disimplifikasi ini itu bisa pakai every time ya. Jadi kalau setiap ke sekolah itu bukan every tapi every time. Every time I go to school. Jadi I wear a skirt every time I go to school. Jadi kayak gitu. Tapi mungkin untuk biar lebih mudahnya, mungkin nggak pakai every boleh. I wear a skirt when I go to school. Bisa ditambahi when. Tapi ini complex sentence sih. Jadi ini complex sentence sebenarnya. Complex sentence itu adalah ada keterangannya gitu. Jadi kan sebenarnya untuk simple sentence atau kalimat sederhana itu yang ini aja nggak masalah. I wear a skirt. Aku mengenakan apa namanya rok gitu. Cuman ini adalah tambahan keterangan yang bakal membuat dia itu menjadi complex sentence. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. It will be very very complicated. Oke, itu aja mungkin. Tapi Igen bisa diingat-ingat ya tadi untuk PR-nya kenapa dia pakai has. Oke, you have to remember that. Oke. Oke, ini ada sebuah kalimat, and then who is going to read this and translate it into bahasa Indonesia? Oke, Igen, please. I have skirt. My skirt is purple. Okay. What is it in bahasa? Aku mempunyai rok. Rokku berwarna ungu. Oke. Oke, now ini ada beberapa ya. Oke, we have several words lagi. Oke, now socks and mittens. Mungkin bisa dipraktekkan pengetahuan yang tadi udah dia dapat, bisa dipraktekkan lagi. We have two words and let's make a sentence using these words. Oke, let's go. Pakai simple sentence saja ya, jangan pakai complex sentence. There are three socks on my bed. Oke, ini punya aku. I has brown socks. Oke, ini catatan kedua. Ini punyanya Igen ya. Oke. Nah, sebenarnya catatannya di sini malah menggunakan have. Dia harus menggunakan have. Kuncinya, mungkin aku kasih kata kunci ya. Kata kunci ya. Kata kuncinya adalah ada pada subjeknya. Oke. Ada pada subjeknya. Oke. Jadi harus diidentifikasi subjeknya apa. Pengelompokan subjek bisa dibagi tiga. Pengelompokan subjek bisa dibagi menjadi tiga. Ada kelompok satu, I, you, we, they. Kelompok dua, ini kelompok satu. Kelompok dua,
Kelompok 2. He, she, it. Cuman 2 aja, deh. Dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ini nanti dia berpengaruh pada verb yang digunakan. Kalau misalnya ini dia pakai have, ini dia pakai has. Oke, itu nanti juga berpengaruh pada vocab yang lainnya juga. Apakah dia ditambahin s atau enggak, itu dipengaruhi juga oleh subjeknya. Oke, mungkin gitu. Jadi bisa dibenerin dulu punyanya Igen. Punyanya Aisyah bisa dibaca dulu. Silakan. I wear socks before wearing socks. Socks. Bacanya shoes. Gimana? I wear socks before wearing shoes. Shoes. Oke. Oke. I wear socks before wearing shoes. Oke, good. Kita nggak pernah pakai mittens ya. Ada yang pernah pakai mittens? Belum pernah. Oke, sama sih. Ini juga belum pernah. Oke, punyanya Igen bisa dibaca dulu. I have brown socks. Oke. Brown socks. Alright, let's move on. Ini udah gampang lah ya. Kita move on ke sini. Oke, bisa dipraktekkan lagi, Gen, yang tadi. Nah, oke, Aisyah, let's go. Silakan dipilih. Let's make a sentence. My shoes are dirty. Ini my shoes dirty. My costume has white shoes. Okay, good. Great job. My shoes is white. Okay, my shoes is white. Okay, good. Again, that's good. My cousin. Nah, punyanya Aisyah ya. Aku koreksi dikit aja ya. Dikit aja ya. Di sini kita punya shoes yang berarti dia pakai dia jamak gitu. Jadi ada jamak, ada tunggal ya, atau singular sama plural. Masih ingat ya? Kalau singular apa? Jadi ada tunggal, ada jamak. Singular itu dari kata single. Artinya apa? Tunggal, yes, betul. Kalau plural, lebih dari satu. Yes, lebih dari satu. Atau Jamak. jamak, betul. Nah, ini shoes, ini ada tambahan S-nya. Ada tambahan S-nya yang berarti dia jamak atau tunggal? Jamak. Jamak, betul. Kalau ada tambahan S-nya.
Oke, aduh, sorry. Nah, kalau dia jamak, di sini pakai R ya, pakai R. Kalau dia cuma satu, shoe, tanpa S, itu dia pakai is. Kayak gitu ya. Oke, kita coba di vocabulary yang selanjutnya. Let's go. Oke, oke, di sini ada rain boots sama ada sandals. Oke, silakan. Let's go. Kita bikin kalimatnya. Bisa dipraktekkan tadi, Aisyah ya. My sandals are pink. Ini punya Kak Min. Igen, halo, halo. Oke, oke. Punyanya Igen. Wait. Oke, sambil menunggu Igen, tadi aku kita review yang punyanya Aisyah tadi. Berarti kalau misalnya jamak, artinya apa dalam bahasa Inggris? Lebih dari satu. Yes, lebih dari satu. Atau dalam bahasa Inggris apa? Singular atau plural? Plural. Plural. Kalau tunggal, Singular. singular. Oke. My sandals are big. Oke, my sandals are big. Oke, good. Nggak ada yang pilih rain boots ini. Oke, earmuffs sama hat. Oke, let's go. Make a sentence. Silakan. My brothers have has an earmuff. Oke, ini punya Kamin. I have had. Oke, itu siapa itu? I have had itu Aisyah atau Igen? Oh, Igen. Oke. I love its white hat. Oke. Ini isnya bisa dihapus ya, isnya. Jadi I love White. white hat. Oke. Isnya bisa dihapus dulu. Oh, siapa ini yang ngecat? Kak izin ke toilet. Oh, oke. Tadi ke toilet dulu. Igen. Ada yang tahu earmuffs itu apa? Penutup telinga. Yes, penutup telinga. Tapi dia bukan earphone ya. Jadi dia cuman emang penutup telinga aja untuk melindungi telinga dari suara yang keras gitu. I love a white hat. Okay, good. Now this one. Let's go make a sentence using this words. Oke, kalau yang ini silakan kalian duluan yang bikin kalimatnya.
Oke. Itu Aisyah ya ini. I have a black jacket ya. Oke. I use orange jacket. All right, good. Okay. Okay. Now this is the last one. Okay, let's go. By the way, ini kita praktek dulu pengucapannya. Ini ada yang bisa mengucapkan atau mempronounce this word? Ada yang tahu cara pengucapannya? Trouser. Trouser. Okay, good. Let's go. Membuat kalimat menggunakan salah satu dari atau dua kata ini. I'm using green trousers. Okay. Oh iya, Igen, untuk sebenarnya untuk memilih kata menggunakan itu kalau pakaian itu lebih tepat wear ya, wear. Kalau using itu lebih tepat untuk sesuatu yang nggak dikenakan gitu. Kayak misalnya I use my mouse kayak gitu, atau I use my laptops. Nah itu kan nggak dikenakan di tubuh kita. Nah kalau dikenakan itu lebih tepat adalah wear. Tapi secara grammar udah betul. Cuman masalah pemilihan kata gitu. Tapi nggak masalah, itu kita bisa think about it next time aja. Oke. Oke, mungkin Aisyah bisa dibaca kalimatnya dulu. I wear a black hijab. Oke, I wear apa? I wear a black hijab. Alright, good. And then again, please read yours. I'm using green trouser. Trousers. Okay. Okay. Now we will have a question. The question is, what clothes do you have? Oke, ini mungkin Kamin dulu ya jawabnya ya. Jadi nggak harus disebutkan semuanya, bisa disebutkan beberapa aja. Misalnya, what clothes do you have? Kalau misalnya Kamin yang jawab, I have shirt, I have t-shirt, I also have socks and hats. Oke, silakan. Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Oke, Aisyah. What clothes do you have? I have a black hijab, a jacket, t-shirt, Mhm. shirt, and skirt. Her. Okay, good. Now question to Igen.
What clothes do you have? I have shirt, I have t-shirt, I have jacket, I have trouser, I have short, I Mhm. yeah, That's it. yes. Okay. Okay. Now take your favorite clothes, show and tell us about it. Jadi ada yang tahu artinya apa ini? Bisa dibacakan, Igen? Take your favorite cloth, show and tell us about it. Oke, maksudnya apa? Ambil pakaian favoritmu, tunjukkan dan jelaskan itu. Oke, good. Nah, sekarang silakan diambil satu pakaian paling favorit, kemudian bisa ditunjukkan dan bisa diceritakan ya. Bentar, kami juga ambil nih. Oke, bisa ditunjukin dulu kalau Amin ini. Aduh, mungkin aku ganti backgroundnya biar. Oke, itu punya OS Gamer. Oke, punya kami ini. Nah, ini there is a interesting story about this clothes. So this is a t-shirt. Oke, sambil nunggu Igen. Oke, siapa dulu ini yang menceritakan? Who is going to present the t-shirt or the clothes? This is mine. Okay, maybe Kak Amin dulu ya. Okay, this is my favorite t-shirt. And it has a watermark over here. The story, this is my favorite clothes because this is a present from an event. Jadi ini ceritanya kami dapat hadiah dari sebuah event. Jadi ada there is a running event back in 2023 and it was free. Jadi I got it for free gitu. Jadi dulu kami mengikuti sebuah event lari gitu secara virtual, and then because I have accomplished 10 kilo, jadi kami kan lari 10 kilo nih. Nah, terus dapat baju kayak gini gitu. This is my favorite clothes. Oke, siapa yang mau menceritakan favorite clothes-nya duluan? Campur-campur nggak apa-apa ya. Nyari ceritanya campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, that's no problem. Igen dulu, gimana? Oke,
This is my, favorite cloth. okay. Is it shirt or t-shirt? Shirt. Shirt, okay. Maybe you Shirt, can, t-shirt. why it is your favorite t-shirt? Because the material is nice and comfortable. Okay, the material is nice and comfortable. And then, who bought you that shirt, that t-shirt? Did you choose it yourself or? My mom. Okay. And what is the color of your shirt, t-shirt? Uh, Sorry? brown, Brown, a little bit brown and a little bit White. white. Okay? light brown. Yeah. Maybe it's like pastel. What is, or cream, I guess. Cream. Okay. Okay, now Aisha's turn. This my favorite clothes. Okay. This Is hoodie. hoodie. Okay. And I see that there is a gamer written over there. Mm-mm. Kenapa kok ada tulisannya gamer? Apakah itu karena mengikuti pertandingan game gitu atau enggak? Bukan. Ini karena kapan itu barter. Oh, barter with your friend. Yes. Okay. And then why do you like the clothes? Because it is unique and interesting. Okay. And what is the color of your hoodie? The hoodie is black. Yes, okay. The hoodie is black. Okay, good. Okay. Nah, actually, salah satu kegunaan clothes, one of the things that makes clothes important adalah untuk menutupi aurah. Anyone knows what aurah is? Atau aurat? Ya, jadi in Islam there are certain parts of our body that have to be covered. Jadi dalam Islam itu ada beberapa bagian dari tubuh kita yang harus di cover atau ditutupin. Uncovering them will be sinful. Jadi kalau misalnya uncovering them will be sinful. Kalau misalnya membuka bagian tersebut itu bakal berdosa gitu. Ada yang mau membaca kalimat yang selanjutnya ini? Oke, siapa yang mau mencoba? Atau Kak Min aja? Oke, mungkin Kak Min aja ya. Alright. Covering aura means covering that of which exposure is shameful and causes shame, whether the individual is male or female. Jadi, menutupi aura itu berarti menutupi bagian yang kalau misalnya itu terbuka itu kita merasa malu gitu. Gitu. Oke. The question is, can you tell us the aura for men and women? Oke, mungkin Igen, can you tell us about the aura of men? Sorry, you are still muted.
Navel to knee. Sorry? Navel to knee. Okay. Navel to knee. Knee. Okay. How about female? Aisyah, aurah of female. Hmm, Mungkin beberapa aja, nggak harus semuanya. Sebisanya aja. Maybe ears atau female. ya, female. Apa aurahnya? A woman. A woman. Sorry? Yes, woman. Maksudnya, sorry, pertanyaan ke kami adalah aurat untuk women itu mana aja gitu. Bisa disebutin nggak? Hair. Hair, and then Seluruh badan. yes, all over the body ya. Except kecuali yang mana? Tangan. Tangan. Kalau wajah itu termasuk nggak sih? Face? No, No. no ya. Okay, good. Okay, let's see. Jadi, for Muslim, for men, this is the aurah. The intimate parts are the areas between the navel and the knee. Navel itu pusar, kalau knee itu lutut ya. And then for a Muslimah, for women, the aura are what she can show in front of other women or her mahrams, her entire body except that which usually appears such as face, hair, neck, forearms, and feet. Jadi ada dua macam. Kalau misalnya di depannya mahramnya atau wanita itu seluruh badan kecuali wajah, rambut, neck, forearms. Forearms itu apa? Telapak tangan ya. And then sama feet, sama kaki. Tapi kalau in front of general public atau keseluruhan orang, her entire body except for her face sama hands up to her wrist gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang kita pelajarin hari ini. Jadi, we have already covered or learned vocabulary. Vocabulary tadi apa, Isya? Huruf. Kata-kata. Kosakata, ya. Jadi, vocabulary itu kosakata. Tadi vocabulary sama apa ya? Vocabulary of clothes. Kalau clothes tadi apa? Pakaian. Pakaian, gitu. Nah, untuk bisa lebih menyerapi atau mengingat-ingat kosakata-kosakata tersebut atau the vocabulary, you can use it every day, gitu. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau mau ngobrol sama kami di chat dalam menggunakan bahasa Inggris, pengen praktek, itu nggak apa-apa banget ya, oke? Jadi di luar kelas itu nggak apa-apa banget kalau misalnya mau praktek bahasa Inggris atau tanya-tanya tentang bahasa Inggris, kami itu nggak masalah banget, oke? Oke, itu aja kelas hari ini. Mungkin sebelum kami tutup, kita absen mood skill-nya dulu. Oke. Sesi 6. Oke, Igen, what is your mood scale right now? Sorry, you're still muted. Bahagia. Bahagia, alright.
And then, how about Aisyah? Senang. Senang. Oke. Alright. Nah, itu dulu pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pertemuannya di pekan depan. Kalian mulai liburnya itu libur Lebaran mulai kapan? Pekan depan masih masuk ya sekolahnya? Masih. Masih ya, oke. Oke, thank you for your time. It was really fun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.